Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka tadi ketika habis dari sana saya tidak sempat juga ikut menyolatkan sampai selesai karena kami sudah mau pulang itu jam 9:30, jenazah belum dimandikan. Saya perhitungan saya ini, oh mau dekat-dekat zuhur baru selesai ini. Jadi mungkin zuhur baru dimakamkan. Tidak bisa saya. Sedangkan saya ada janji, makanya saya tinggalkan saja. Pas sebelum saya itu berpikir dalam hati, Allah, pengen saya lihat wajahnya mayit ini seperti apa. Pengen betul saya lihat wajahnya mayit seperti apa. Karena kan Masya Allah, kursi yang disediakan tuh banyak. Artinya mau banyak orang datang ini. Dan betul ketika saya pulang banyak datang. Tadi kan kami datang termasuk cepat, jadi belum terlalu banyak yang datang. Pas saya pulang, banyak datang. Banyak sekali. Itu Waalaikumsalam, silakan. Itu kan arti tanda si mayit ini banyak kebaikannya. Mayit ini banyak kebaikannya. Makanya Allah tampakkan kemuliaan-kemuliaannya ketika dia masih di dunia saja sudah ditampakkan. Jadi ketika saya dalam hati itu berharap, pengen saya lihat wajahnya ini. Pengen saya lihat wajahnya. Datang ponakan. Bukan ponakan saya. Ponakannya mayit. Kayaknya anak dari pondok. Gitu. Kayaknya anak dari pondok karena pakai pakaian gamis ini dan segala macam, dibawa sama tantenya, dibilang cium dulu Om Muna, pergi cium dulu Om. Dia datang mendekat karena saya kan duduk di samping mayit, datang mendekat, dia buka kain kafan, dia buka penutup kainnya itu, kemudian dia pergi cium Omnya di kening, ya toh. Itu juga adalah sunnah. Oke. Antum suatu saat ada keluarga dekat meninggalkan kita, datangi jenazahnya, cium keningnya. Itu sunnah. Rasulullah ketika meninggal, Abu Bakar datang mencium keningnya. Dan ini juga dipraktekkan oleh orang-orang soleh setelah kita, sebelum kita. Itu sunnah. Orang tua kah, anak kah, saudara kandung kah, suami kah, pasangan kah, ketika mereka meninggal mendahului kita, cium keningnya, doakan sebaik-baiknya. Itu sunnah. Nah, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ada dua hal, bukan cuma satu hal, dua hal. Yang pertama, wajah mayit. Masya Allah, saya bilang, kalau saya posisi seperti beliau ini, ketika kulit itu, saya ini kan hitam Bu, saya juga tidak merasa ini putih, gitu. Dan saya lihat juga tadi kulitnya mayit itu agak gelap, gitu. Tapi dengan kulit yang gelap itu, ini testa ini sudah mulai kuning. Kemudian bagian-bagian sini juga mulai menguning. Artinya kan sudah tidak ada saluran darah. Ya kan, tidak ada darah yang mengalir. Saya perhatikan, ya Allah. Seperti ini dan orang meninggal, Seperti ini. Saya ini banyak melihat orang meninggal, tapi baru yang tadi itu betul-betul saya hayati bagaimana ketika saya seperti itu posisinya. Dan dari tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa sakaratul maut itu memang menyakitkan. Sakaratul maut itu memang menyakitkan. Makanya saya langsung buka aplikasi, saya cari hadis yang menjelaskan tentang sakaratul mautnya Rasulullah. Saya ingat dulu, saya pernah baca itu hadis. Akhirnya saya dapat dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika sudah masuk masa-masa akhir hidupnya, beliau itu berbaring, kemudian di dekatnya itu ada kayak loyang diisi air. Beliau setiap kali masukkan tangannya ke loyang, kemudian dia usap lagi wajahnya, gitu. Kayak bakasi segar-segar. Terus sambil beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. So dirasa lagi sakit, panas dan lain sebagainya, ambil lagi air, dikasih masuk tangan di loyang,
diusap lagi wajahnya. Itu beliau sendiri lakukan. Saya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus beliau sampaikan, inna lil mauti lasakaratun. Sungguh nyata dalam setiap kematian itu ada yang namanya sakitnya sekarat. Sakitnya sekarat. Rasulullah saja yang orang paling dicintai Allah tetap harus melewati fase yang sakit itu sebelum meninggal. Apalagi kita pasti akan melewati fase itu. Cuma tidak ditahu siapa yang duluan. Saya yang duluan, Rizky yang duluan, atau mungkin ibu-ibu yang duluan. Maka pertanyaannya yang saya muncul ketika fase tersebut datang kepada diri saya, apa yang saya siapkan? Apa yang saya siapkan? Ini kan orang sekarat antara sadar dan tidak sadar. Betul? Antara sadar dan tidak sadar. Rasulullah termasuk orang yang dijaga oleh Allah, makanya masih diberikan kesadaran full saat sekarat. Tetapi sebagian besar manusia tidak seperti itu. Antara kondisi setengah sadar. Maka apa yang membuat dia bisa terus mengucapkan kebaikan-kebaikan saat sekarat? Kalimat-kalimat yang dia dawamkan, yang dia selalu ucap-ucapkan dalam keadaan sehat. Orang yang dalam keadaan sehat, lisannya selalu basah dengan zikir, minimal yang kecil-kecil aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Punya wirid khusus. Oh, saya setiap kali habis sholat mau baca la ilaha illallah 10 kali, 50 kali. Ambil wirid-wirid khusus kita masing-masing dengan harapan kalimat yang biasa kita ucapkan saat masih sehat itu juga nanti yang terucap saat kita sudah tidak sadar. Kan Allah sudah sampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka surga langsung dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini silakan dipilih. Saya ingin membiasakan lidah saya dengan kalimat apa? Sebisa mungkin cari kalimat-kalimat yang baik-baik. Tapi kalau lisan kita terbiasa dengan kalimat yang tidak baik-baik, ya itu juga nanti yang keluar. Pernah dapat orang sekarat terus ketakutan, terus keluar kata-kata kotor, aduh apa segala macam, pernah dapat? Belum dapat. Artinya kan kebiasaan itulah yang akan terjadi saat kita dalam kondisi setengah sadar di posisi sekarat itu. Lisan kita biasa bicara apa, itu juga nanti yang keluar. Jadi mulai sekarang cari wiridnya masing-masing. Lazimkan diri untuk punya wirid. Harus punya wirid. Entah itu yang paling kecil saja modelnya seperti kalimat la ilaha illallah setiap kali habis sholat 10 kali, 50 kali, 100 kali. Jangan memberatkan diri. Sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi putus-putus. Waalaikumsalam. Mari Bu. Oh, ibunya sudah semangat sekali masuk kajian, anaknya dilupa. So tahu miring-miring jilbabnya kasih. Ya Allah, nak. Tidak apa-apa, ini positif nih. Ibunya semangat datang kajian tuh, anaknya dilupa. Itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta perhatiannya lagi. Itu hal pertama. Hal pertama yang muncul dalam pikiran saya ketika saya melihat si mayit. Apa yang sudah saya siapkan ketika saya di posisi dia? Kemudian hal kedua yang menarik sekali perhatian saya itu omongan keluarga di sekitar.
Jadi tantenya sempat nyeletuk tadi. Tante beliau sempat nyeletuk, nak, jangan kasih kena air matamu di kepalanya mayat. Dibilang jangan kasih kena air matamu sama mayat. Nanti bangun ulang. Bagus no kalau bangun ulang. Itu tidak benar. Ini sebuah pemahaman yang banyak beredar di masyarakat kita ya. Dan itu harus kita sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Air mata mau jatuh di mayat pun tidak ada masalah. Tidak akan menyakiti mayat juga. Mayat itu tersakiti seperti sebagaimana manusia hidup tersakiti. Artinya seperti ini. Kalau mayatnya kepalanya kita toel-toel, nah, dia akan terasa sakit itu walaupun badannya tidak bilang dia sakit. Atau mayatnya ditempeleng, kita yang hidup ketika ditempeleng sakit toh. Mayat pun demikian. Cuma dia tidak bisa bilang. Atau ketika posisi jenazah kemudian kita patahkan tangannya, krak. Memang dia tidak teriak. Tapi tetap dia akan merasakan sakit. Arwahnya tetap merasakan sakit. Jadi apa-apa saja yang membuat manusia itu sakit, itu juga sama kondisinya dengan jenazah. Makanya kan ketika fikih jenazah saat memandikan mayit dianjurkan untuk pelan-pelan, digosok pelan-pelan, disiram pun pelan-pelan. Coba antum posisi hidup nih, berbaring, kong disiram, pang. Disiram itu tidak pelan-pelan dan diguyur langsung gitu di muka. Kira-kira bagaimana rasanya? Kelelep. Ibu Satriani tahu kelelep? Kelelep. Ya, setengah mati bernafas kayak model-model orang mau tenggelam begitu. Itu kelelep. Orang mau tenggelam, setengah mati bernafas itu kelelep. Gitu. Makanya dianjurkannya untuk pelan-pelan. Mengurus mayit, mengurus jenazah itu harus pelan-pelan. Karena posisinya seperti itu. Dan air mata kena di dahinya mayit, kena di kepalanya mayit, kena di bagian anggota tubuhnya yang lain, itu tidak akan mempengaruhi dia. Coba orang hidup kena air mata kita, apa? Sakit? Tidak. Gitu. Tidak sakit. Kecuali kalau misalnya antum nangis sambil keluar ingus gitu kan. Nah, jangan dulu dekati mayit. Kasihan dan nanti ingusnya mau seka-seka di situ dan astagfirullah. Ini saya memang tidak bisa lepas dari bercanda ya, astagfirullahaladzim. Orang sudah serius-serius. Nah, ini latihan mau khotib ini. Besok hari Jumat toh? Latihan khotib. Tapi baguslah, alhamdulillah. Maksudnya SMP begini sudah punya mental gitu mau naik mimbar, khotib. Latihan dulu, belum ada audiens, ya toh. Astagfirullahaladzim. Dua hal itu tadi yang menarik sekali perhatian saya. Yang pertama tentang bagaimana Allah tampakkan kebaikan-kebaikan mayit, dan ketika saya memposisikan diri saya, ketika kulit saya mulai menguning, tidak ada lagi aliran darah, seperti kondisi beliau tadi, apa yang sudah saya siapkan, kalimat apa yang sudah saya selalu ulang-ulangi. Kemudian yang kedua, itu pemahaman-pemahaman yang salah yang masih beredar di masyarakat kita, harus kita sampaikan kalau itu salah. Harus kita sampaikan kalau itu tidak benar. Tapi sampaikannya jangan frontal. Jangan frontal. Ini minggu ini itu sudah 3 kali jenazah saya dapat. Maksudnya saya sudah datang melayat ke 3 orang, ke 3 keluarga. Hari ini temannya istri. Kemudian hari kemarin Rabu ya. Rabu. Ibu meninggal, saudaranya, keluarganya kemarin hari apa? Yang di Kawatuna.
Senin. Senin toh? Senin. Senin, kemudian besoknya itu Selasa, kemudian Kamis. Satu pekan ini saya sudah 3 kali menghadiri yang namanya jenazah, menghadiri melayat orang. Ada lagi, tadi kan saya bilangnya ketika kita ingin menyelisihi sesuatu yang salah di masyarakat kita, di keluarga kita, jangan frontal. Jangan langsung dipatahkan gitu. Tidak boleh. Pelan-pelan kasih taunya. Pelan-pelan. Nah, ini pelajaran dari yang di Jalan Woodward kemarin. Jenazah yang di Jalan Woodward. Gitu. Jadi dari anggota keluarga jenazah itu sudah beberapa paham sunnah, dan mereka berpendapat bahwa mengazankan di kubur itu ketika mayit akan ditanam itu tidak ada landasan dalilnya. Mengazankan di kubur, kalaupun ada landasan dalilnya itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Dan saya sependapat dengan itu. Terus dia sampaikan, Ustadz, ini bagaimana nanti kalau nenek mau dikuburkan, tapi sebagian keluarga saya ini masih pakai yang namanya adat-adat ketika mau menguburkan, dengan contohnya seperti mengazankan, kemudian habis itu iqomah. Tapi saya tidak mau, Ustadz. Saya bilang, berapa orang yang paham seperti kamu? Saya sama sepupu saya saja, yang lain masih pemahaman yang awam. Saya bilang ke beliau, antum tidak boleh frontal. Cukup ikuti saja apa yang diinginkan keluarga. Toh itu juga bukan sesuatu yang syirik. Iya kan? Itu bukan syirik. Posisi antum sekarang ini bukan orang yang didengar di keluarga. Ente masih cucu ini, kenanya cucunya oma. Ente ini masih cucu, mau bilang apa juga pasti om-om yang lebih tua tidak akan mendengarkan, tidak akan menerima. Maka dalam kondisi orang sedang berduka seperti itu, kita dianjurkan adab-adabnya hindari perselisihan. Sebisa mungkin hindari perselisihan. Apalagi posisi kamu ini masih kena cucu, masih anak-anak, ya toh, sudah ikuti saja. Yang penting kan kamu sudah sampaikan ke mereka, mereka mau ikut atau tidak ya sudah. Lebih baik kita yang mengalah. Sebisa mungkin jangan ada perselisihan di depannya mayit. Apa mau dibilang nanti? Hama belum ditanam jenazahnya, so berkelahi keluarganya. Betul tidak? Itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Ketika memang kita sudah memiliki sedikit ilmu tentang agama ini, kemudian kita ingin menyampaikannya ke orang lain, jangan frontal, jangan barbar, jangan kasar. Karena kalau sedemikian rupa caranya, frontal, barbar, kasar, akhirnya yang mau disampaikan itu kebaikan, jadi tidak bisa diterima. Kebaikan tersebut tidak akan sampai kepada orang yang kita dakwahi. Jelas? Maka sampaikan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau mereka belum mau terima, ya sudah, tidak ada apa-apa. Jangan paksakan orang mau terima apa yang kita inginkan. Jangan paksakan orang mau terima pemikiran kita. Tidak bisa. Allah berikan dia hati, Allah berikan dia akal. Kalau dia berselisih dengan kita, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa orang mau ikut keinginan kita. Cukup kita sampaikan, hidayah milik Allah. Jelas, Bu? Jadi banyak sekali ini pelajaran tentang adab-adab, sunnah-sunnah yang bisa kita ambil hikmahnya ketika datang melayat. Ketika datang melayat. Tadi itu ya, air mata.
Gitu. Kemudian juga tadi waktu ibu-ibu belum datang nih, waktu cuma ada Ibu Made sama Ibu Anita, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kesempatan kita untuk dapat pahala besar. Maka jika ada kebiasaan di suatu kampung atau di suatu daerah perempuannya tidak sholat jenazah, tapi kita tahu pahala sholat jenazah itu sebesar 2 gunung Uhud, maka jangan kita tinggalkan. Kalaupun banyak yang tidak sholat, jangan ikuti yang banyak dan salah, jangan. Pergi ambil air wudhu, ikut sholat jenazah di belakang, walaupun cuma sendiri, misalnya soft perempuan di belakang. Ya, Ibu, nanti kapan lagi ada misalnya kerabat yang meninggal, saya harapkan ibu-ibu yang sudah mengaji di sini ikut menyolatkan, Bu. Orang yang menyolatkan mayit itu dapat pahala sebesar gunung Uhud. Ibu lihat gunung ini yang di belakang ini, segitu kurang lebih ukurannya Uhud itu, bahkan lebih besar, Jadi bisa dibayangkan pahala yang dijaminkan kepada kita saat ikut menyolatkan itu banyak sekali, dan itu yang kita butuhkan karena dosa kita juga banyak. Jelas ibu-ibu ya. Nanti kalau ada lagi kegiatan atau misalnya kita dipertemukan lagi dalam kedukaan, saya pengen lihat mana ibu-ibu mualaf center nih, ikut sholat atau tidak. Tidak diizinkan. Saya baru ini dengar tidak diizinkan. Saya baru itu di sini dengar tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan, antum ikuti sampai dimakamkan. Jadi kan siapa yang mensolatkan jenazah itu dapat 1 gunung Uhud pahalanya. Terus siapa yang mengikuti sampai dimakamkan 2 gunung Uhud. Berarti kalau 1 sudah tidak bisa didapatkan tadi karena terhalangi oleh hal-hal yang lain, maka jangan tinggalkan yang 1 lagi. Ikuti sampai ke liang lahatnya beliau. Ikuti sampai dimakamkan, karena di situ juga ada janji Allah pahala sebesar 1 gunung Uhud. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya, 2 gunung Uhud. Kalau cuma salah satunya ya alhamdulillah 1 gunung Uhud. Siapa mau kasih pahala 1 gunung Uhud free kayak begitu itu? Tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kita kayaknya kajian hari ini berubah tema ya. Ini saya belum masuk sama sekali ke topik loh, betul. Di masa-masa awal Islam, perempuan dilarang untuk pergi mengikuti mayit sampai ke liang lahat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, hadisnya. Di masa-masa awal Rasulullah memang melarang, karena pada masa-masa awal tersebut, yang pertama, kaum muslimin itu masih banyak memahami, meyakini adat-adat jahiliyah. Orang Arab itu kalau meninggal itu kalau tidak ditangisi tidak afdol, dan menangisnya itu harus meraung-raung. Bahkan ada jasa menyewa orang supaya pura-pura menangis. Gitu. Pokoknya menangisnya tidak normal. Artinya
semakin sedih orang yang menangis, tandanya orang ini semakin baik gitu. Semakin baik karena kan yang ditinggalkan sangat-sangat sedih, sampai baguling-guling apa, atau sampai robek-robek baju lah dan segala macam. Loh betul bu, betul. Syaqqal juyuba itu bahasa hadisnya. Di dalam kebiasaan bangsa Arab dulu ada yang begitu, menangis sampai robek-robek baju, kemudian bikin rambut itu kusut-kusut gitu. Itu bahkan sampai ada jasa penyewaan orang menangis. Makanya di awal-awal keislaman, di awal-awal dakwahnya Rasulullah, perempuan itu dilarang ziarah kubur. Yang paling cepat menangis laki-laki atau perempuan? Saya tadi belum menangis, ibu sudah menangis. Itu alurnya ya, kita pelajari alurnya ini. Tetapi setelah Islam itu sudah semakin mantap di Madinah, kata Rasulullah, tetapi sekarang saya sudah bolehkan kalian untuk ziarah kubur karena itu adalah pengingat kematian. Artinya hukum itu berubah. Di awal memang dilarang untuk ziarah kubur perempuan, tetapi sebelum Rasulullah meninggal hukum tersebut dirubah. Perempuan, laki-laki, anak-anak boleh ziarah kubur karena itu sebagai pengingat kematian. Dan yang kedua, dengan syarat jangan menangis-nangis di waktu penguburan itu. Kalau kita rasa-rasa diri kita tidak mampu tahan, ya kan, malah makin menangis menjadi-jadi, lihat ditanam, jangan pergi. Tidak boleh kita pergi itu. Tapi kalau kita rasa kita mampu, kita kuat, datang. Lumayan loh, temani mayit sampai di liang lahat satu gunung Uhud. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan tentang seputar jenazah, pemakaman. Ya. Ziarah kubur. Ketika kita datang ziarah kubur ini, doa seperti doa yang kita baca di takbir ketiga. Artinya mendoakan untuk mayit, kemudian setelahnya baca di doa yang takbir keempat, mendoakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini kan kita biasa punya adat kalau lagi Idul Fitri itu keluarga pas kita kumpul di kampung ada yang namanya kegiatan, ayo sama-sama kita pergi ziarah kubur. Boleh, itu bagus, tidak ada masalah. Mungkin ada yang tinggalnya di Jakarta, terus nanti setahun sekali baru bisa ke Poso gitu, ke kampungnya. Maka dia pergi harus ziarah kubur, harus. Kirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal itu. Kirimkan doa. Yasin. Baca Yasin itu tidak ada salahnya. Hanya yang ingin kita pastikan di sini, semua surat dalam Al-Quran boleh dibaca. Tidak harus Yasin. Tidak harus Yasin. Karena hadis yang menjelaskan tentang pengkhususan Yasin untuk jenazah itu hadisnya lemah. Saya sudah pernah cek. Mengirimkan doa bacaan Al-Quran untuk mayit boleh, tapi tidak harus Yasin. Yang lain pun bisa. Ibu mau baca Al-Fatihah saja boleh, mau baca Al-Baqarah 286 ayat boleh, ya kan? Atau mau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Tidak khusus Yasin. Ini masuk ke dalam kaidah, ini masuk ke dalam hukum mengirimkan amalan kebaikan untuk mayit. Allahu taala alam. Berarti intinya Ustaz, dalam doa itu mendoakan semua kebaikan. Iya. Ada yang mendoakan lewat doa saja, ada yang mendoakan dengan baca Quran. Kan sebaik-baik zikir membaca Al-Quran toh.
Sebaik-baik zikir itu adalah dengan membaca Al-Quran. Tapi kan bukan Al-Qurannya juga dibaca itu biasa. Hah? Terjemahan? Ada sudah yang Nah, itulah itu yang sudah yang dijilid-jilid sendiri. Ini kita karena tidak ada lagi yang ditanyakan soal jenazah ya. Kita masuk ke materi lah sedikit. Sudah jam 11. Saya kira baru setengah 10. Ya sudahlah, kalau begitu enggak usah. Saya ada janji setengah 12 sama orang. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insyaallah kita bahas pekan depan insyaallah tentang iman tidak dapat karena iman tidak dapat diwariskan. Ya. Apa? Yang barusan ini apa judulnya? Fikih jenazah. Apa tadi mau ditanya? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Semoga Ibu semuanya itu diberikan panjang umur, murah rezeki, berkah selalu, dan diberikan istiqomah dan juga husnul khotimah semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.